11-nya, bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi Yesus. Sejak kapan anak Maria bukan manusia? Sejak kapan? Anak manusia, anak Maria tetap manusia. Yohanes 6 nomor 3. Apa yang dilahirkan oleh daging adalah daging. Maria daging, melahirkan daging. Bukan melahirkan roh, melahirkan daging. Roh itu hanya ditiup. Roh itu tidak dikandung. Roh masuk ke dalam jasad yang dikandung. Keluar, hidup dia. Jadi Anda harus paham, anak Maria itu adalah manusia. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Dua sosok yang berbeda, nama sama. Nah, kata Yesus, waspadalah kepada Kristus palsu. Yesus Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, kata Anda. Padahal di situ tidak ada Yesusnya. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Pertanyaan saya, siapa yang mengutuk si Kristus? Anda belum jawab. Anda memplesetkan, lidah Anda melilit. Yang mengutuknya adalah hukum Taurat. Hukum Taurat tidak bisa mengutuk, karena itu cuma undang-undang. Undang-undang sang pemilik undang-undang. Siapa itu? Elohim. Berarti yang mengutuk Kristus adalah Elohim. Kalau Anda merujuk ke dalam Ulangan 21, berarti Kristus itu adalah pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Nah, siapa pelakunya? Yesus atau Yudas? Yudas, Cak Ayu. Jangan kau bawa-bawa Yesus anak Maria ke situ, jangan. Yang Anda sembah selama 2000 tahun lamanya itu adalah iblis yang masuk ke dalam diri Yudas. Silakan. Pakai akal sedikit napa Pak Dokter? Silakan. Baik, di Kisah Rasul 8 ayat 1, kecuali rasul-rasul tersebarlah ke seluruh daerah Yudea dan Samaria orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Itulah yang 120 orang, yang 3.000, yang 5.000. Lalu di Kisah Rasul 11 ayat 19 itu tersebar ke Siprus, Venesia, dan ke kota Antioquia. Jelas. Jadi bukan cuma Saulus dan Barnabas yang ada di kota Antioquia, tetapi saya baca ayat 19 mulai ya. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Venesia, Siprus, dan Antioquia, namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke kota Antioquia. Jadi yang mengutus Barnabas ke kota Antioquia adalah jemaat di Yerusalem, bukan Yesus, bukan murid yang 12 dan 11. Jadi yang ada di kota Antioquia itu adalah jemaat atau orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus atas pemberitaan dari 11 orang murid. Ada yang 120, ada 3.000, ada yang 5.000 orang itu. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan Saulus, dia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat. Jemaat inilah yang 120 orang, yang 3.000 orang, yang 5.000 orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Sambil mengajar banyak orang, di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Jadi yang disebut murid-murid Kristen itu adalah orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus dan orang-orang non-Yahudi yang percaya kepada Yesus atas pemberitaan dari Paulus. Lalu tentang terkutuk tadi saya sudah katakan, aturan-peraturan hukum Taurat yang membunuh
pasti dihukum mati dan digantung, tapi jangan dibiarkan tergantung sampai matahari tenggelam, sampai malam. Itu terkutuk aturan peraturan hukum Taurat. Sementara orang di Galatia 3 ayat 13 itu, Kristus telah menebus dari kutuk hukum Taurat. Caranya Yesus sendiri menggantikannya, menjadi terkutuk, digantung. Jadi artinya aturannya saya yang terkutuk digantikan Yesus posisi saya. Itulah cara Yesus menghapus dosa. Itu kebenaran. Tetapi Pak Juma memahami dengan pemahaman sendiri, ya gak ada masalah. Silakan Pak Juma. Oke, Barnabas itu memang mengajarkan kemudian kebenaran menurut tradisi. Memang. Tapi kalau Paulus, mana coba tunjukkan kepada saya surat Barnabas. Ada kalian pegang? Nggak ada. Karena Barnabas itu juga masih lurus. Yang bengklot itu Paulus, Nabilo. Makanya dia punya 13 buku yang dibisikkan oleh si Kristus. Ada Barnabas dibisikin sama Kristus ini? Nggak ada. Makanya terjadi perselisihan. Terjadi perselisihan. Barnabas tadinya lurus. Memang dia lurus. Sampai hari ini pengikutnya lurus semua. Yang bengklot itu pendiri agamamu, Kristen. Si Paulus ini. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah si penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Tuh dalil. Bungkus tuh dalilnya. Jadi, Fokus di mana Pak Juma? Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Ayat berapa? Nomor 5. Oke, Jadi, saya baca dulu. kau pelajari dulu, nggak usah kau ganggu saya. Tapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, itu Felix yang berkata, cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku menyuruh memperoleh. Tidak ada itu. Apa tadi dimaksudnya yang maksud Pak Juma itu apa tadi? Telah nyata kepada kami orang-orang Yahudi bahwa orang ini adalah penyakit sampar. Paulus ini penyakit sampar. Seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan dia Paulus adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasarios. Tertulis di mana Pak? Alamak, kamu itu Kisah Rasul 25 bukan kayak gitu bunyinya. Udah urusanmu lah. Aku nggak bilang jadi itu. jangan menambah, jangan mengurangi gitu Pak. Makanya jadi, kalau Anda tidak paham Kristen, jangan wakili Kristen. Karena saya lebih paham Kristen daripada Anda. itu Felix yang bicara di situ, tidak seperti narasi Pak Juma. Jadi salah narasinya. Jadi nggak dikuasai Alkitab. Jadi jangan mengajarkan Alkitab tanpa menguasainya. Tertulis di mana salah alamatnya. Udah, itu dari tahu. 25 itu Paulus. Itu dari tahu. Siapa suruh lo sok-sok tampil di sini tapi kau buta paham dengan Bible Muslim. Pak Juma mau mengutip ayat tapi salah alamat. Saya teman-teman tadi menyebut kitab mana teman-teman? Kisah Para Rasul berapa saya sebutkan tadi teman-teman? KPR berapa tadi ya? 24. Ada yang ingat? KPR 24. Nomor Berapa? Nomornya berapa? Lupa saya. Nomor 4 atau nomor berapa? 25 katanya. 25. Nanti Pak Heli kita ulang. Kisah Para Rasul 24 nomor 5 itu mainan anak kucing saya itu Oke, dalil. nomor 5 kita baca. Nomor 5. Dan Tadi diam, 25 diam. katanya. Oke. Jadi kalau Itu mainan kucing saya di rumah itu dalil itu. Kisah Rasul 24 nomor 5. Kau kalau orang belajar kau ini, orang baru baca di depannya kau udah tahu. Oh, dia yang baca-baca. Yang dia baca ini. Jangan ganggu saya dulu. Saya luruskan dulu Kristen yang ada di bawah. Jadi saya ingin bertanya kepada saudara Dr. Adi. Kedudukan kutuk ini berdasarkan Bible loh ya. Saya tidak tanya Al-Quran. Nanti ketinggian. Kamu nggak sanggup nanti. Berdasarkan Bible, posisi kutuk ini dinobatkan kepada Tuhan
atau dinobatkan kepada iblis? Jawab. Baik, saya jawab dengan data-data. Di Ulangan itu jelas, yang terkutuk itu yang melanggar hukum Taurat, jika mati, jika berbuat dosa yang sebanding dengan hukuman mati dan digantung di kayu salib. Yang dikutuk selain itu kan akibat dari si kutuk. Si kutuklah yang merasuki yang digantung itu sampai dia kemudian dikutuk juga. Cikal bakal pertama manusia ini dikutuk itu disebabkan oleh siapa yang dikutuk pertama kali? Manusia pertama kali dikutuk. Siapa makhluk yang pertama kali dikutuk? Makhluk pertama kali dikutuk adalah si ular. Nah, pandai kau kan. Jadi posisi kutuk ini, posisi kutuk ini berada pada sisi Tuhan atau berada pada sisi iblis? Dah. Oh, sunat sana kau minum air apa? Air impus kau minum 1 liter biar kau sehat. Kisah 24 nomor 5, masa dokter Adi nggak tahu? Itulah dia. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar. Sekarang saya tanya, yang menimbulkan kekacauan. Ya. Iya Bang Handi. Di seluruh dunia beradab dan dia adalah tokoh dari Kristen. Sekarang saya mau tanya pada semua yang ada di Komal ini. Kedudukan kutuk itu ada pada hakikat pencipta atau Tuhan atau ada di iblis? Bang Handi. Iblis. Sudah. Aduh, ya oke gini, Pak. Boleh saya yang lain? Dinda Ferry yang mendapatkan posisi gelar kutuk itu atau terkutuk itu Tuhan atau iblis? Iblis. Iblis. Bunda? Iblis. Iblis. Saudara Emrol? Tidur. Emrol. Kepas? Yang duduk? Iblis lah, iblis. Iblis. Yang kutuk, yang terkutuk di atas tiang salib ini siapa? Beda, itu konsepnya udah beda. Ayo, sadar dong. 2000 tahun loh. Al-Quran saya mengatakan, wa may ya'shu an zikr rahman nuqayyid lahu syaitana wa huwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pengasih, maka aku Tuhan biarkan setan menyesatkannya dan menjadikan setan sebagai teman karibnya. Wa innahum la yasuddunahum. kebanyakan ngedabrus kamu cuma kebanyakan Anis sabil wa yansabuna annahum muhtadun. Dan sungguh iblis benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar, sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Saya tanya kepada saudara Genesis, posisi kutuk ternyata itu ada pada sisi Tuhan atau ada pada sisi iblis? Jawab. Pantasan, ternyata pengikut Barnabas. Kutanya dulu sekali lagi. Sekali lagi kutanya. Posisi kutuk itu ada pada Tuhan atau ada pada iblis? Jawab. Sama si Mamat aja masih dikubur. Nah, udah mulai gila dia. Malu kan? Malu. Sadarlah kawan-kawanku, sadar. Halo, sadar. Bang Juma, kita diskusi ya, Bang Juma. Ya, silakan. Anda jawab. Berdua. Posisi kutuk itu ada pada Tuhan atau ada pada diri iblis? Jawab. Ya. Jawab. Posisi kutuk ada pada sisi iblis atau ada pada sisi Tuhan? Jawab. Enggak mau itu pertanyaanmu itu. Hah? Apa? Kenapa? Jantungmu meledak? Tema ini membuat kepalamu pecah. Pertanyaanmu itu nggak perlu dijawab, udah dijelasin tadi, kamu nggak mau terima, ya sudah, ya kan? Saya tanya sekali lagi. Sudah dijelasin, posisi Anda tidak mau terima. Posisi kutuk ada pada hakikat Tuhan atau ada pada sisi iblis? Jawab. Sudah dijelasin.
Jawab. Boleh saya berbicara nggak? Boleh. Hitung sampai Saya 3 bertanya ya. malah. Ya. Saya Hitung sampai 3, kalau nggak jawab, saya turunkan. 1, 2, 3 dijawab. Kalau kamu ingin mengatakan bahwa Tuhan itu posisinya terkutuk, kasih dalil. Kasih dalilnya. Di mana Tuhan itu terkutuk? Kasih dalil. Tapi kalau iblis yang terkutuk, Kejadian 3. Ayo, sekarang pertanyaan saya. Ketika dikatakan Kristus terkutuk di atas salib, pertanyaan saya, siapa yang mendapatkan posisi kutuk ini? Tuhan atau iblis? Jawab. Oke, ganti tema. Tadi udah dijelasin, cuma Anda tidak terima. Ganti tema aja, boleh? Ayo, saudara-saudaraku Kristen, saya bukan dengar mau menghina kalian, enggak. Cuman mau menyadarkan kalian aja. Silakan. Di mana dalilnya kemudian diterangkan Tuhan itu terkutuk. Ingat ya, Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Jalan menjadi kutuk. Pertanyaan saya, siapa ini? Yang dikutuk ini siapa? Yang menjadi kutuk ini siapa? Tuhan gitu maksudnya. Tuhan menjadi kutuk, ha? Saudaraku, Tuhan menjadi kutuk. Hah? Serius loh? Tuhan menjadi kutuk ya. Masuk di akal? Bukankah Tuhan itu maha suci? Bukankah Tuhan itu maha kudus? Anda jangan jadi pejangan sawah di sini. Jawab itu. Yang menjadi kutuk ini Tuhan. Gitu. Ayo. Makanya Yesus berkata, waspadalah kepada Kristus palsu. Dia akan menyesatkan banyak orang. Banyak orang yang disesatkan Kristus itu namanya pengikut Kristus. Halo Juma, saya boleh bicara Juma? Boleh saya? Justru saya bertanya, memberikan ruang kepada Anda untuk berbicara. Anda jangan bernarasi sendiri, boleh saya bicara? Ya silakan, saya kan bertanya, siapa yang menjadi kutuk ini? Tuhan atau iblis? Saya akan sampaikan nubuat Yesus tentang Nabi Pak dengan ciri-cirinya lengkap. Iblis adalah makhluk terkutuk yang kau sembah, sosok yang menjadi kutuk. Untuk Anda lepas dari tuduhan, tolong Anda jawab sederhana. Posisi kutuk ini ada pada posisi Tuhan atau ada pada posisi iblis? Itu dong. Kalau Anda mengatakan Anda pada posisi Tuhan, boleh gantian Juma. Berarti Anda menyembah Tuhan yang terkutuk. Kalau Anda mengatakan kutuk ini ada pada posisi manusia, berarti Anda ada pada posisi iblis, berarti Anda menyembah iblis. Kalau Anda mengatakan kutuk ini ada pada posisi Tuhan, berarti Anda menyembah Tuhan yang terkutuk. Kalau Anda mengatakan kutuk ada pada posisi iblis, berarti Anda menyembah iblis yang terkutuk. Mundur bisulan, maju kurapan. Anda mau kemana? Wahai penyembah makhluk terkutuk. Dari Anda sibuk mau memfitnah Nabi Muhammad, sedangkan nyata kau menyembah makhluk terkutuk. Hah? Kau luruskan dulu itu imanmu, kepercayaanmu tuh. Iya, dari ayat kau menyembah makhluk terkutuk. 2000 tahun kalian telah ditipu. Itu aja dulu. Menyembah batu. Enggak apa-apa, daripada jangan menyembah terkutuk. Enggak apa-apa, Anda menuduh kami menyembah batu. Tidak ada batu dikutuk. Yang dikutuk itu iblis. Dan Anda penyembah yang terkutuk itu. Berarti Anda menyembah iblis. Begitulah si Sumail. Ayo. Oten kejang. Kenapa malu-malu? Iya, setelah ini Anda renungkan, Anda pikirkan, Anda mendapatkan surga ketika Anda meninggalkan penyembahan terhadap si kutuk. Si kutuk ini iblis. Bukan gini lah. Alasan mengatakan Tuhan menjadi kutuk nggak ada. Hanya manusia laknat yang bisa mengatakan Tuhan itu kutuk. Hanya penghuni neraka yang mengatakan Tuhan itu kutuk.
Ini dia Kitabnya orang membangun Yahudi, narasi yang posisi menyesatkan kutuk itu hanya ada pada Kristen iblis. itu keliru. Kitabnya umat Islam, posisi kutuk itu hanya ada pada iblis. Tapi di Kristen, Tuhan ada pada posisi kutuk. Kalian ini apa sih? Sampai segitunya. Ayo kawan-kawan, renungkan apa yang saya sampaikan. Jangan kamu itu egois, sombong kayak setan. Terkutuk kau ambil dari mana? Jangan sombong kayak setan. Yang sombong itu hanya setan. Apa dasarmu mengatakan Tuhan itu terkutuk? Itu dulu cuma. Kau ambil dari mana itu? Halo? Jangan ego. Orang Islam mati, Kristen juga mati. Untuk menentukan keselamatan kita setelah kematian, kita nggak bisa lihat, tapi ditentukan sikap kita dalam beragama. Apa mungkin Tuhan itu kutuk? Hah? Bukankah kutuk itu ada pada posisi iblis? Coba tanya timbelmu. Yang menduduki posisi kutuk itu iblis atau Tuhan? Iblis. Yang kamu sembah di atas salib itu mulia atau kutuk? Kutuk. Berarti Anda penyembah? Penyembah? Anda penyembah? Penyembah apa? Assalamualaikum. Ayo. Ngomong sendiri ya, nggak pura-pura nggak dengar di CNN ini. Bukan gitu cara diskusinya. Kasih kesempatan buat. Kira-kira umat Islam yang mendengarkan materi ini mau jadi penyembah yang kutuk? Mau. Sedangkan saban hari setiap kali kita berdoa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Sekarang Anda mau keluar dari Islam menyembah kepada yang kutuk ini? Ini akun palsu rekaman percuma. Kenapa mereka kemudian tetap teguh pada pendirian mereka? Al-Quran menggambarkan itu. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanam fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, yaitu Al-Quran, maka aku biarkan iblis menyesatkannya dan menjadikan iblis itu menjadi teman karibnya. Wa innahum la yusuddunahum anis sabil wa yansabuna annahum muhtadun. Dan sungguh iblis-iblis itu benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar. Sudah nyata kan? Sudah nyata kan? Mulut mereka sendiri berkata yang dikutuk itu iblis. Dan mereka sadar mereka penyembah yang dikutuk ini. Tetapi apakah mereka kemudian mau sadar? Enggak. Berarti Al-Quran betul. Wa innahum la yasuddunahum anis sabil. Sungguh iblis-iblis itu benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar. Sedang mereka menyangka bahwa mereka telah mendapat petunjuk. Ini kata Quran. Apakah kenyataan? Kenyataan. Saudara Kristen mengaku enggak bahwa yang mati digantung di salib itu terkutuk? Mengaku. Mengaku enggak bahwa yang terkutuk itu adalah iblis? Mengaku. Mengaku enggak kalian menyembah iblis? Tidak. Cuma dari dulu kayak gitu perubahan. Bagaimana mau berubah kalau selama ini Anda tetap menyembah yang kutuk ini? Saya akan dengar seperti ini. Enggak apa-apa. Kok enggak apa-apa pula? Ya, kalau kan Anda menelan ajaran, dengar, kalau Anda menelan ajaran itu sendiri ya enggak apa-apa. Tapi faktanya ajaran ini, penyembahan terhadap si kutuk ini, kalian ajarkan dengan tipu muslihat kepada umat Islam juga. Kalau cuman kalian aja yang nyembah yang si kutuk ini enggak apa-apa. Kalian melakukan metode-metode segala macam upaya untuk mengajak orang Islam juga untuk mengikuti kalian menyembah si kutuk. Debat di masalah lawan. Mohon maaf. Siapa? Silakan. Kristen nggak butuh Islam. Kristen nggak butuh Islam.
Islam Kalau tidak butuh, hei, jangan sombong kau ya. Kalau kau tidak butuh Islam, hei, kalau kau tidak butuh, hei, kalau kau tidak butuh Islam, hei saudara, kalau kau tidak butuh Islam, tidak mungkin bertaburan isi Al-Quran di dalam Bibelmu. Justru karena kau butuh Islam. Ada siapa? Coba kau tunjukkan kepada saya di mana Bibelmu disebut Alkitab. Coba lihat Iblis ini. Iya, iblis lebih dulu daripada kami, betul. Sekarang pertanyaan saya, kalau kau tidak butuh Islam, tolong tunjukkan di mana kitab Anda sebelum Islam dan Hei. Coba saudara Genesis ini aja dulu kau jawab, di kitab pernah disebut Alkitab sebelum Islam datang. Terus mulu dia. Soalnya dia Bacakan yang Ini mana? tertawa dalam tangis. Teman-teman pernah enggak melihat orang yang tertawa dalam tangis? Itu si Genesis tuh. Itu tanda-tanda orang menangis dalam tertawa dalam tangis tuh. Cuma ayo berhadapan dengan saya yuk. Iya, ayo. Silakan. Silakan. Bang Juma. Satu-satu dulu. Silakan. Sharing. Kembali tadi saya baru di Ya silakan John. Silakan saudara, silakan. Saudara John ini. Kemit itu Bang John. Bang Zuma, aku tadi minta maaf itu yang 2 orang itu oma aku Bang Zuma, adiknya Mama, nggak enak. Maaf ya Bang Zuma ya. Iya nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Adiknya Mama secara jasmani kan, tapi beda akidah. Dia penyembah si kutuk. Beda dengan kita. Assalamualaikum Bang Suma. Assalamualaikum. Disconnected. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum Bang Suma. Halo, 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 Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, selamat malam. Saya mau diskusi dengan si Juma. Oke, boleh kan dengan si Juma berdua? Nggak bisa kok diskusi, kok nggak ngerti bahasa Indonesia. Belajar dulu bahasa Indonesia. Ya itu tentang terkutuklah orang yang digantung kayu salib tadi itu. Gimana itu Bang Juma penjelasannya? Sebetulnya dari mana gitu referensinya sampai pada akhirnya pada kesimpulan bahwa itulah iblis begitu. Kan kita ini kan ya kalau berdasarkan dari sisi pengetahuan kan ya nggak secara bebas ya kita menafsirkan terus kita menjelaskan lalu kita menyimpulkan. Saya pikir secara dewasa berpikir dengan tidak cacat cara kita berlogika juga. Jadi bagaimana Bang Juma dapat referensi bahwa orang yang terkutuk di kayu salib itu adalah iblis begitu? Itu aja sih pertanyaan saya, nggak hanya fokus di sini, nggak fokus di yang lain-lain ya. Kalau udah dijawab nanti saya akan berhenti, saya turun. Oke. Yang Anda pertanyakan apa Bang? Ya mengenai itu istilahnya kan
tentu setiap bagian dari yang tertulis ini punya tujuan dan maksud, ya. Dari sisi si penulis juga, ini kan Paulus yang menulis, pasti dia juga punya tujuan, punya arti sebetulnya dari ayat ini. Nah, saya mau ingin tanyakan, ada nggak referensi dari yang lain yang sampai tadi Bang Juma menerjemahkan bahwa yang terkutuk itu adalah iblis, begitu? Iya, jelas itu Bang. Posisi kutuk ini kan bukan pada Tuhan. Posisi kutuk ini ada pada iblis. Coba Anda baca dengan seksama tuh. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, dia mengutip orang yang dikutuk oleh Tuhan. Di dalam Ulangan 21 nomor 22-23. Sebab terkutuklah orang yang digantung Tuhan di atas tiang salib. Coba Anda baca. Dikatakan gini, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi harus engkau menguburkan pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Tuhan, jangan engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Berarti yang ada di Galatia 3 ini adalah Kristus yang dikutuk oleh Tuhan. Ya, betul. Nah, sekarang yang dikutuk oleh Tuhan ini apa? Iblis atau Tuhan? Tuhan mengutuk Tuhan atau Tuhan mengutuk iblis? Nah, kita belum lari ke sana dulu. Kembali kepada makna teks. Ya, itu yang saya bilang tadi, bahwa di dalam setiap teks itu kan, kalau contohnya kita menafsirkan tanpa kita melihat historis, maknanya yang jelas, itu kan menjadi logika cara berpikir yang cacat begitu. Cuman kalau saya lihat bahwa di dalam konteks ini kan jelas banget ya yang dimaksud oleh Paulus gitu, bahwa di sini dijelaskan bahwa ya kenapa sampai dia dikatakan terkutuk di atas kayu salib, atau terkutuklah orang yang digantung di kayu salib, itu punya latar belakangnya dari belakang itu, bahwa dari ayat yang sebelumnya Paulus itu menjelaskan mengenai tentang ini hukum Taurat, bahwa tidak ada satupun yang lolos karena hukum Taurat gitu ya. Dan kita melihat bahwa hukum Taurat itu tidak ada yang sempurna untuk menjalankannya. Kalau kita melihat dari sisi dari perspektif ya pandangan Paulus ini, nah manusia itu kan orang yang berdosa, ya. Dan kenapa Yesus diutus oleh Allah? Nah, berkaitan dengan jalan keselamatan, karena dari pandangan Taurat, kalau kita melihat bahwa di setiap penghapusan dosa itu ada korban, ada darah yang dicurahkan. Jadi sebetulnya kalau kita kembali kepada konteks ayat ini, sebetulnya ya sangat jelas sih. Cuman ya saya tidak menyalahkan menafsirkannya seperti apa, ya punya masing-masing hak bebas ya. Cuman saya tadi melihat, loh kenapa berubah jadi iblis gitu. Kalau memang tidak memiliki makna ke sana, kenapa dikait-kaitkan ke sana begitu, Bang Juma? Oke, bagus. Boleh saya buktikan kalau itu adalah iblis? Ya, coba buktikan aja. Kembali ke teks itu. Anda punya Bible di situ? Saya banyak di sini. Oke, silakan bantu saya. Buka 1 Korintus 12 nomor 3. Ya, silakan. Boleh Anda baca?
dikatakan karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Sekarang Anda paham nggak narasi Paulus di sini? Tahu, paham. Apa maksudnya? Di sini bicara mengenai karunia Roh. Pada bisa saat tidak? Dengar bisa dulu, biar saya jelasin. Saya dulu dong, kan Anda sudah. Silakan. Bohong Anda kan sudah tadi barusan. Di sini dikatakan, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Tuhan dapat berkata, terkutuklah Yesus. Paulus mengatakan, terkutuklah siapa di Galatia 3 ini? Yesus atau bukan? Paulus mengatakan tidak ada orang yang mampu berkata-kata oleh Roh Tuhan. Berarti Paulus mampu mengatakan roh apa yang ada dalam diri Paulus sampai dia bisa mengatakan terkutuklah Yesus? Jawab. Kata Paulus sendiri, inilah yang digambarkan Al-Quran, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Karena itu aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Hanya orang yang dipenuhi roh iblis yang bisa mengatakan terkutuklah Yesus. Jadi siapa ini? Siapa ini yang ada di dalam Galatia 3:13 ini? Ini sudah pasti bukan Yesus. Konteksnya itu apa? Karena tidak ada karunia, tetapi satu roh. Sementara konteks yang di hukum Taurat tadi yang tergantung di kayu salib itu terkutuk, itu konteksnya adalah penebusan. Halo Juma. Ya, sekarang Paulus ini berbicara berdasarkan Roh Tuhan atau bukan? Sudah belum ininya saya. Saya tanya dulu, Paulus menulis Galatia ini karena Roh Tuhan atau bukan? Halo Juma. Ini dia menulis ini dengan Roh Tuhan. Oke. Kalau dengan Roh Tuhan tidak boleh berbicara mengatakan terkutuklah Yesus, tidak boleh. Betul. Ya, berarti bukan Yesus yang terkutuk, lalu siapa? Nah, itulah yang saya bilang tadi. Bang Juma udah selesai belum? Ya saya tanya, kalau Yesus sabar, tidak ada orang yang bisa berkata terkutuklah Yesus dengan Roh Tuhan. Anda mengatakan Paulus berbicara berdasarkan Roh Tuhan. Sedangkan kalau orang kepenuhan Roh Tuhan tidak bisa berkata terkutuklah Yesus. Paulus penuh dengan Roh Tuhan. Berarti Kristus yang dimaksud terkutuk ini bukan anak Maria. Lalu siapa? Dengar itu saudaraku, dengar. Udah belum? Pertanyaan saya pura-pura. Udah belum? Enggak. Saya tidak menyangkal apa yang kamu katakan. Ya udah, silakan. Anda paham nggak dalil? Anda paham kan? Di sini Paulus mengatakan tidak ada orang yang bisa berkata-kata oleh Roh Elohim dapat berkata terkutuklah Yesus. Sedangkan Anda mengakui Paulus menulis surat Galatia dengan Roh Kudus, Roh Tuhan ada di dalam dirinya. Berarti ketika dia mengatakan Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, berarti Kristus yang dimaksud bukan Yesus. Jadi kesimpulannya itu iblis yang terkutuk. Kesimpulannya gimana? Iblis yang terkutuk. Iblis yang terkutuk. Iblis yang terkutuk ya. Yes, karena nggak mungkin Yesus. Berdasarkan 1 Korintus 12:3. Silakan.
Boleh nggak saya menjelaskan bagian ayat ini? Silakan. Ya. Pertama-tama, tadi dikatakan ya pada ayat yang ketiga itu, karena itu, nah kalau di dalam kalimat karena itu pasti ada hubungannya dengan kalimat yang sebelumnya. Jadi kita tidak bisa langsung masuk karena itu. Jadi silakan. Tiba-tiba narasi itu timbul gitu loh secara tiba-tiba. Karena kalau kita melihat bernarasikan ini dengan bahasa, maka ada persoalan di atasnya. Kenapa Paulus mengatakan itu? Makanya adalah karena itu, gitu kan? Aku mau meyakinkan kamu. Nah, apa persoalannya dari awal dikatakan sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya mengetahui kebenarannya. Nah, di sini Bang Juma, ya, pada saat itu jemaat Korintus itu, ya mereka memiliki karunia-karunia roh, ya, dan salah satunya mereka itu bisa berbahasa lidah. Ya, berbahasa lidah, ya. Lalu Paulus berkata, kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir, ya, ditarik kepada berhala yang bisu, ya. Jadi artinya bahwa orang jemaat Korintus ini, mereka ini mudah, ya, percaya kepada berhala-berhala, ya. Tetapi di sini karena mereka memiliki karunia-karunia roh itu setelah mereka percaya kepada Yesus, maka Paulus pertegas bahwa berbeda dengan Allah yang sebelumnya kamu kenal, di mana kamu tertarik kepada berhala-berhala yang bisu, ya, seperti menyembah patung, menyembah dewa-dewa, matahari, dan lain sebagainya. Katakan karena itu, aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah, ya, dengan berkata terkutuklah Yesus, dan tidak seorang pun yang dapat mengaku Yesus itu adalah Tuhan selain dari apa? Roh Kudus. Nah, sebetulnya maknanya di sana. Jadi tidak berhenti kepada apa? Jadi ketika mereka diberikan bahasa lidah, ya, jadi bahasa yang mereka katakan yang dimaknai di situ itu bukan mengutuk Yesus, kata Paulus, tetapi itu adalah mereka mengakui Yesus adalah Tuhan. Dan itulah kesaksian dari roh itu. Jadi itulah yang saya katakan tadi. Saya melihat tanpa memperhatikan teks dan juga Bang John izin saya. Pada saat itu kamu jualan apa ini? Melintir lidah tapi Bang John, nggak nyampe. Nggak belibet narasinya. Dia berusaha, Bunda. Dia berusaha gimana caranya bisa nipu tapi Iya, nggak bisa. berbalik-balik. Tadi dibilang Paulus. Anda membaca dari nomor 1 dan seterusnya sia-sia karena narasi di data nomor 3-nya. Karena itu aku Paulus meyakinkan kamu tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Tuhan dapat berkata terkutuklah Yesus. Berarti kenapa kau nggak paham? ketika Anda mengakui Paulus penuh dengan Roh Tuhan, lalu dia mengatakan Kristus terkutuk, berarti yang dimaksud boleh Kristus saya di sini ngomong? Boleh saya bicara? Halo? Kecuali Paulus kerasukan saya bicara, kok nggak paham sih cuma ini ya, membedakan ayat. Ya, silakan. Boleh saya bicara? Ya, silakan Pak. Orang sudah diam.
Boleh saya bertanya? Oke. Bicaralah. Yang kalian kutip tentang terkutuk itu dari mana? Dari kitab Galatia 3:13 kan? Kristus menjadi kutuk di situ. Itu konteksnya penebusan. Dia menjadi kutuk kan sesaat. Kenapa kamu fokus dia menjadi kutuk mati di kayu salib? Tapi kamu nggak fokus kepada dia yang bangkit dan hidup selama-lamanya dan berkuasa. Sementara di sini di kitab Korintus tidak ada seorang pun yang berkata-kata terkutuklah Yesus atau Kristus jika ada Roh Allah di dalam dirinya. Ya jelaslah. Karena Roh Kudus diutus adalah untuk memuliakan Tuhan Yesus. Begitu. Itu kok susah kali sih dipahami. Kutuk yang di Galatia 3:13 itu adalah kutuk karena ketidaktaatan terhadap hukum Taurat ataupun dosa-dosa manusia. Itu ditebus Tuhan Yesus. Sementara dengan jalan menjadi kutuk kan sudah selesai. Sudah bangkit. Gimana sih? Saudaraku, itu artinya bagi yang menebus dosa orang terkutuk, saudaraku. Tak bisa kamu seperti itu. Jangan paksakan kehendakmu. Alkitab itu ditulis bukan sesuai keinginanmu, bukan sesuai seleramu. Alkitab itu punya sudut pandang tersendiri. Dia berdiri sendiri. Kamu yang harus belajar terhadap Alkitab, bukan Alkitab yang mengikuti keinginanmu. Itu yang harus kau pahami. Itu tentang penebusan dosa. Iya. Galatia 3:13 itu tentang penebusan. Kristus menjadi kutuk. Sementara saja kan di kitab Ibrani dikonfirmasi bahwa Kristus itu sejenak bahkan lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Kenapa lebih rendah? Sudah menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba, pokoknya bahkan mati lagi di kayu salib. Turun lagi ke dunia orang mati. Tetapi kan bangkit. Kalian akan tersesat. Kenapa tidak kalian perhatikan bangkitnya? Kenapa tidak kalian perhatikan bahwa dia sudah duduk di kerajaan surga dan berkuasa? Kalian cuma fokus kutuknya yang sementara itu. Ini bagaimana? Kalian dengan bangganya begitu ngomong-ngomong seperti ini, bernarasi seperti ini. Padahal kalian sadar, kalian mempelintir-pelintir ayat. Dalam pesan saya begini, saudara ya. Pertuhankanlah yang berfirman. Jangan pertuhankanlah yang berfirman. Yesus itu kan manusia yang jadi apa? Firman yang jadi manusia. Itu saja, tidak usah bahas-bahas itu. Tidak yang mengangkat topik siapa? Yang berfirman. Jangan pertuhankan yang dijadikan oleh dia, jangan. Bahwa sama, jangan disamakan. Itu saja. Mau siapapun Tuhannya kalian, yang penting pertuhankan yang berfirman. Loh, Allah Bapa sendiri berkata, tahtamu ya Allah kekal selama-lamanya. Gimana sih? Tidak akan kena, Bang. Kalian tidak akan bisa sampai ke sana, Bang. Tidak akan sampai. Ini tidak akan sampai kemana? Coba narasimu seperti apa? Tidak akan sampai kemana coba? Saya mau dengar. Nah, sudahlah. Kan sudah lagi mana? Bahwa yang berfirman katakan dia. Perhatikan, biar ku jelaskan sama kau. Dulu di kitab Perjanjian Lama, nabi-nabi kalau menyampaikan firman Tuhan, perkataan nabi itu seperti ini. Demikianlah firman Tuhan, demikianlah firman Allah, demikianlah firman Allah. Tetapi perhatikan setelah Yesus tampil, dia tidak mengatakan demikianlah firman Tuhan, tapi dia berkata seperti ini. Aku berkata kepadamu, aku berkata kepadamu. Siapa dia? Kenapa dia tidak menyertakan demikianlah firman Tuhan? Dongeng kau itu dongeng. Udah, itu ada dalilnya kok. Bukankah kalian merasa lebih tahu tentang Alkitab? Otomatis mereka. Kenapa kamu bilang aku dongeng? Harus Tuhan. Terus. Kasihan sekali. Dongeng gimana? Itu kan ada dalilnya. Bukankah kalian lebih tahu tentang isi Alkitab daripada kami? Saudaraku, begini saudaraku. Sekarang jawabannya setelah sudah menamplok kalian semua, baru bilang dongeng. Saudara ya, firmannya, ucapan yang diungkapkan oleh Yesus bukan tubuhnya, saudara. Kalian tidak akan sampai ke sana. Coba ulangi. Kayak mana, ulangi. Coba. Saya mau tahu.
akan sampai ke sana saudaraku. Tetap akan Apa jatuh. yang tidak sampai sana? Tidak Coba akan sampai. ulangi. Tidak akan sampai. Tidak akan. Astaga. Tidak apa-apalah. Yang penting begini saja, saya kasih contoh ya saudara ya. Seandainya ya begini saja lah, tidak usah bahas tentang bahwa dialah firman itu. Begini saja kita singkat saja, tidak usah bahas dalil. Apakah Tuhan itu bisa menciptakan dirinya sendiri, dan kira-kira apakah Tuhan itu akan sama ketika Tuhan itu menciptakan dirinya sendiri karena gara-gara dia Tuhan? Dari situlah kita bisa tahu bahwa walaupun dia ada dua Tuhan saudara ya, tetap akan bisa dibedakan yang aslinya bang, tidak akan sama. Makanya yang dijadikan oleh dia itu tidak akan sama dengan dia yang asli bang. Itu saja logikanya bang. Ini narasi Nanti macam cari- apa ya? cari Nggak sendiri. ngerti aku. Ini seperti yang lain itu bisa minum restoran yang itu tidak yang ada kalian dalam menu maksud. gitu loh. Firman yang Ibaratkan dijadikan oleh dia ibaratkan sama dengan serper, induknya bang. serper Itu saja ngepaum. bang. Ini narasi macam apa ini? Nggak paham aku. Ibaratkan tuh Jelaskan bang, menciptakan Tuhan. jelaskan yang lain. Nggak Bang. Dia ngerti tidak aku. akan sampai ke sana, tidak akan sampai ke sana. Gak masuk akal itu kalau Tuhan cipta tuh. Nggak masuk akal. Maksudnya gimana nggak masuk akal? Ya nggak masuk akal buat kamu karena kamu bukan Kristen. Tuhan cipta. Sebaliknya, agamamu itu, Tuhanmu itu nggak masuk akal buat kami. Tuhanmu itu ya bang ya begini, sama saja dengan sebutir telur dengan seekor ayam, yang mana yang duluan telurnya apa ayamnya? Itu kalian yang mendoktrin kalian itu susah dibedakan. Bagaimana Kalau Islam itu kamu cerdas-cerdas bang. mengibaratkan Tuhan dengan Bisa telur? tahu yang mana yang asli bang. Dari mana kau dapat pengibaratan analogi seperti itu? Telur, pergi kau ke telur. Kok jadi telur kau? Karena kalian tidak paham ke sana saudara. Kalian tidak akan sampai ke sana. Sampai ke sana yang berfirman Dia kan tidak pernah sama yang firman yang telah jadi, kalian samakan bahwa dialah firman itu. Tidak akan sama saudara. Begini. Perhatikan ya. Biar kalian paham Alkitab ya. Kalau berlogika Firman yang menjadi manusia. Kalau dalil saya bisa kalah. Perhatikan kau diam dulu. Firman yang menjadi manusia itu maksudnya adalah firman di situ adalah moral kesucian Tuhan. Yang dimana sejak kejatuhan Adam ke dalam dosa karena memakan buah, moral kesucian Allah itu tidak ada lagi dalam diri manusia. Harusnya benar, bang. moral Yang kalian harus pahami ada di dalam antara diri sama Adam. dan tidak sama di situ. Dengarkan dulu biar cerdas dan firman kamu. yang telah dijadikan oleh dia. Dengarkan dulu, dengarkan. Seperti si Juma diam itu tenang. Kamu dengarkan ya. Nah, karena Adam gagal karena memakan buah, tidak pernah terjadi moral kesucian Tuhan itu menjadi daging, menjadi manusia yang seutuhnya, artinya diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ternyata Tuhan Yesus berhasil. Udah. Jadi dialah moral kesucian Allah itu sendiri. Makanya dibilang kepenuhan kealahan berkenan berdiam diri di dalam Yesus. Ayat 31 bang. Dari situ terbukti bahwasanya Tuhan Yesus tidak ada melakukan dosa sedikit pun. Dialah gambar Allah yang seutuhnya. Jadi kalau kamu mau kenal siapa Allah Bapa itu, kamu cukup melihat Tuhan Yesus dan mencontoh Tuhan Yesus. Gitu maksudnya. Paham nggak? Kasihan juga ini orang. Lu yang paham, tolol. Lah, kenapa? Kalian nggak pernah mendengar narasi seperti ini? Kalian kaget-kaget ya? Lu ngomong bibir kau itu nggak masuk di akal itu. Ya nggak masuk di akalmu lah. Kau kan Muslim. Ya nggak masuk di akalmu dong. Sebaliknya, agamamu itu Al-Quran nggak masuk di akalku itu. Yesus bersaksi bang, bahwa kalau dia bersaksi atas dirinya sendiri bang, itu tidak benar. Itu kata Yesus di Yohanes 5:31 bang. Ya, coba baca.
biar ku edukasi kau ya. Bacakan ayatnya itu, biar ku edukasi kau. Buka sendiri lah Bacakan bang. ayatnya itu. Jangan sampai kalian bilang sama saya tipu-tipu ayat karangan kan. Coba bacakan ayatmu itu, biar ku edukasi kau. Kau nggak pernah paham isi Alkitab. Bacakan ayatmu itu. Di mana? Soal bersaksi tentang dirinya sendiri, kau paham nggak itu maksudnya gimana? Jadi kedatangan Tuhan Yesus sebagai manusia pada saat itu ditolak imam-imam Yahudi dan ahli-ahli Taurat. Dia hanya dianggap sebatas manusia. Dan dia dianggap datang atas kehendaknya sendiri. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, aku tidak bersaksi tentang diri, tidak bersaksi tentang diriku sendiri. Karena dia diragukan. Ini bukan siapa yang berbicara saudara. Ini Yesus sendiri. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidaklah benar saudara. Iya betul. Jadi, karena dia dianggap hanya sebatas sebagai manusia biasa saja. Dari situlah saudaraku kita bisa tahu bahwa antara yang berfirman dia. Makanya Tuhan Yesus bilang juga di satu kesempatan seperti ini. Di dalam hukum Tauratmu kesaksian dua orang adalah sah. Artinya dia tidak sendiri. Malah membenarkan ucapan saya. Kalau memang sah bahwa kesaksian Yesus itu, seharusnya saudara bisa meyakini itu bahwa dia diutus. Ya memang sama. Diutus. Yang bilang ngusir siapa? Ya memang diutus. Yang bilang ngusir siapa? Yang bilang menciptakan siapa? Bagaimana kalian bisa lurus kalau pemahaman kalian begitu? Lah. Perhatikan ya. Tuhan Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan. Dan pada saat itu, pada masa-masa itu, bangsa Israel memang sedang menanti-nanti seorang Mesias. Lalu Tuhan Yesus tampil di muka umum, di depan di hadapan bangsa-bangsa Israel, orang-orang Yahudi. Tetapi karena dia datang dari keluarga yang miskin, hanya tukang kayu, dia diragukan. Ini siapa? Ini cuma anak Yusuf. Kira-kira begitu. Kalau tentang lalu dia bilang aku nggak datang atas kehendakku sendiri loh. Kira-kira begitu. Di bagian keledai. Kalau gue baca Yasin banyak Yesus sekali disebut Mesias di sini. Benar aja. Kamu harus membaca secara keseluruhan. Kalau membahas tentang Mesias itu banyak buruk di situ. Kalau tentang Yesus, Mesias masa naik memasukkan tangannya keledai. Banyak kalau Mesias itu, kalau kemesiasan Yesus buruk di situ. Mesias masa kelakuan Mesias masukkan tangannya di keledai. Udah gini aja deh, kamu angkat satu ayat kita bahas yang menurutmu kontroversi ayat itu, biar ku edukasi kau. Tarik urat lehermu dulu saudara. Yo, kalau kau bicara soal urat leher, duluan sama Joma bilang dia selalu pakai urat leher itu. Baca dulu 3 huruf saja bang, gak usah cungur-cungur. Nggak ngerti dia itu orang. Udah gini. Kalau kamu bilang aku nggak ngerti, begini, angkat satu ayat di Alkitab yang menurutmu kontroversi, biar ku edukasi kau. Percuma. Oke lah, begini saja ya, begini. Apakah abang percaya bahwa Yesus itu Tuhan? Iya, percaya dong. Jadi apakah Yesus itu maha kuasa? Iya maha kuasa dong. Jadi abang percaya bahwa Tuhan itu bisa segala-galanya, bahwa Yesus juga itu bisa segala-galanya, bisa menciptakan segala sesuatu, termasuk isi bumi ini. Nanti kamu jadi kayak Donditan, kalau Tuhan maha kuasa bisa nggak dia jadi batu? Nanti kau bilang kayak gitu, itu narasi apa itu? Narasi macam apa itu? Kalau begitu begini bang, coba sebutkan salah satu makhluk ciptaan Yesus menurut dalil Bible Kristen. Bukan yang menghidupkan orang mati bang, itu banyak yang menghidupkan orang mati. Sebutkan salah satu makhluk yang diciptakan oleh Yesus menurut dalil pada saat begini, biar cerdas kau.
pada saat penciptaan aku nggak hadir di situ, jadi nggak terlihat dia menciptakan. Tetapi begini, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Sama orang cerdas. Ya udah, dengar. Segala sesuatu dijadikan oleh dia untuk dia. Makhluknya mana? Kok dia di Makhluknya situ? mana? Segala sesuatu itu apa? Segala sesuatu itu salah satu makhluk, bukan dia. Yang dijadikan oleh dia itu banyak. Sebutkan salah satu makhluk ciptaan. Dia aja. Kamu pun aneh, kenapa mesti makhluk yang kau minta? Kenapa yang lain nggak boleh? Astagfirullahaladzim. Padahal itu orang pun dia anak kecil Ya pun kan, paham itu. Yang narasimu dijadikan oleh aneh. dia itu. Kamu itu kan mengkotak-kotakkan yang nggak boleh, yang ini, yang itu boleh. Kamu mengkotak-kotakkan. Siapa kata dia di situ? Siapa? Aku kiranya kalian cerdas. Udahlah. Siapa kata dia di situ? Siapa kata dia di situ? Yesus yang berkata kepada dia, bukan pada dirinya. Jadi bagaimana Yesus berdoa? Wahai Yesus yang di langit, dengarlah doa Yesus yang di bumi, begitu. Lah, narasi macam apa lagi itu? Kenapa Yesus Kamu berkata? tahu? Yesus berkata segala sesuatu dijadikan oleh Tuhanku, maksudnya dia. Kenapa ada dia? Kok dia sendiri berkata kok ada dia lagi? Botol sekali dia ini. Perhatikan ya. Jadi Yesus adalah manusia yang mengosongkan diri. Situ saja kelihatan rupa seorang hamba. Berbicara, jadi ketika dia berdoa itu sangat wajar dia berdoa oleh karena dia. apa? Dia sedang menjadi manusia. Dia ini siapa? Sama seperti kita menjadi punya kelemahan. Paham nggak sih? Betulnya ini orang. Dia dibilang Yesus. Dikasih tahu sebutkan salah satu makhluk ciptaan Yesus, malah dia tunjuk ayat itu tidak kena jauh, itu lain tanya lain jauh itu. Lah kau pun aneh. Emang pada saat penciptaan emang aku hadir di situ. Sebutkan satu ciptaan Tuhan Yesus. Oke, sebutkan satu ciptaan Allahmu, makhluk yang mana bisa kau jawab? Astagfirullah. Islam Ya cerita kan sama kamu itu kalau sama loh. Pertanyaan itu kalau sama. tunjukkan ayatnya itu. Pertanyaanmu itu sama kan? Kalau kau jawab unta adalah ciptaan Allahku, emang kau hadir pada saat penciptaan unta? Kan itu luar semua betul-betulnya ini. Keluarkan semua jurusmu. Yang ku minta tadi sama kamu, kaleng semua botol-botolmu. Angkat ayat 1 yang menurutmu kontroversi, biar kita bahas. Aku klaim nih. Makanya kau rajin-rajin tiap hari baca Yohanes 1:1. Tuh kamu tambah botol nanti. Karena mulai. Yang mana coba? Yang mana coba? Coba yang mana? Yohanes 1. Pada mulanya adalah firman gitu. Bersama-sama siapa itu? Yang mana? Yang mana? Yohanes 1 ya? Tinggal pilih sajalah, singkat-singkat sedikit. Pada mulanya adalah Bapa atau Allah atau Theos atau Dewa. Tinggal pilih saja yang mana. Loh, tinggal pilih saja. Maksudmu gimana? Kan kau ku minta angkat. Angkat satu ayat yang menurutmu kontroversi. Kontroversi apa? Yang mana? Biar kita bahas, biar ku edukasi kau. Ini botolnya terlalu parah. Mau jadi pendeta di hotel semua ini, kalau pintar jadi pendeta semua ini hotel-hotel ini. Dia tidak bisa bedakan. Tidak usah dewa lah. Coba buka terjemahan aslinya Tuhan lah. Coba buka terjemahan aslinya Tuhan. Kalau mau bahas Theos mungkin terlalu pagan.
Tapi kalau buka saja terjemahan aslinya di Bible, apa itu Tuhan? Ya, begini loh ya. Kau mempersoalkan terjemahan, tapi kau tidak ingat kalau manuskrip aslinya ada. Kalaupun salah terjemahan, kan kita tahu yang dimaksudkan siapa. Yang penting kan pesan moralnya tersampaikan. Jadi kamu mempersoalkan yang gak penting. Imani saja kalau begitu. Imani saja kalau begitu. Oke, kau bilang seperti kan itu. Begini aja, kau bilang seperti itu. Imani saja kalau begitu. Biar ku kasih tahu kamu, akulah salah satu orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Biar tahu kamu. Ya usah kau sebut Tuhan Yesus. Gimana Yesus tertulis Tuhan? Kalau mencurigai satu ayat, misalnya juru selamat, iyalah. Kemudian Yesus itu jadi Tuhan kecuali diputar-putar dulu. Nah, jadi dulu anak Allah baru bisa jadi Tuhan, karena tiada Tuhan selain Allah. Coba kalau langsung ditertulis Tuhan Yesus, tidak ada itu. Mana ada Tuhan Yesus di Bible? Ya begini, karena Alkitab itu tidak ditulis sesuai permintaan dan seleramu. Begitu. Jadi kau mencari sesuatu yang nggak ada, ya memang nggak ada. Karena kau sengaja mencari yang tidak ada. Begini saudara ya, walaupun begini aja, di mana di dalam sesuai seleranya Tuhan Yesus menolak penyembahan. Coba. Kamu juga bisa mencari tahu di situ. Begitu saja lah. Di mana di dalam Alkitab Tuhan Yesus menolak penyembahan? Coba. Astagfirullah. Penyembahan Alkitab. Memangnya ada orang yang mengadakan penyembahan pada Alkitab? Loh, katanya kamu lebih tahu isi Alkitab. Kamu udah baca kitab Injil kan? Apa? Lu luruskan sedikit bahasamu lah, saudara. Itu didengar orang di bawah itu. Masa ada orang yang ada penyembahan pada Alkitab? Di mana ada di dalam Alkitab? Kamu paham nggak sih narasi? Di mana di dalam Alkitab Tuhan Yesus menolak penyembahan? Dia ulangi lagi tambah. Ya udah coba jawab. Nanti kamu nggak baca, kamu mencari di mana Tuhan Yesus disebutkan Tuhan gitu kan? Kamu nggak baca kitab Wahyu. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Kamu nggak lihat di kitab Mazmur dan di kitab Ibrani, bahkan malaikat-malaikat pun diperintahkan Allah Bapa untuk sujud sembah kepada Tuhan Yesus. Sembah. Memangnya saya pernah melihat kalian menyembah Tuhan Yesus? Tidak pernah. Kalian hanya paling yang tersusun di dalam rumah itu, yang jemuran, segala macam apa kayu-kayu bakar semua ditampil dalam rumah. Oke, saya ikuti maumu. Kamu bilang kami tidak pernah menyembah Tuhan Yesus. Gitu narasimu kan? Saya pertama menanyakan kamu dulu, apa itu menyembah? Apa artinya penyembahan? Tahu nggak kamu apa artinya penyembahan? Lanjutlah. Lah. Oke, lanjut. Perhatikan. Penyembahan artinya adalah memberi nilai tinggi. Tentang penyembahan pada Yesus. Perhatikan. Tidak mau bicara di situ, saudaraku, karena penyembahan sama Yesus. Silakan cerita, Pak. Loh, karena masalahnya gini, kamu menuduh kami tidak menyembah Tuhan Yesus. Saya mau dengar, saudara. Bagaimana caranya kamu melakukan penyembahan sama Yesus? Apakah nyanyi-nyanyi kah? Bagaimana? Kalau mau nyanyi-nyanyi di dalam gereja, Bang, saya mau request lagu DJ. Oke, dengar. Jadi kalian itu hanya terlalu pede bernarasi, sementara kalian tidak tahu apa-apa. Kami menyembah Tuhan Yesus adalah dengan mengikuti seluruh kehendaknya dan perintahnya, cara hidupnya. Makanya Tuhan Yesus bilang, ikutlah aku. Itulah penyembahan kami terhadap Tuhan Yesus. Kalau kau lihat kami bernyanyi di gereja, itu adalah pujian kami terhadap Tuhan Yesus. Oke, tidak apa saudara, tapi jangan menyembah Yesus. Itu saja pesan saudara ya. Tidak boleh. Justru sebaliknya pesanku sama kau, sembahlah Tuhan Yesus, karena Dia sudah berkata, segala kuasa di bumi dan di sorga ada dalam tanganku, bukan dalam tangan Mamat. Saudara, dari mana Yesus itu? Dari mana?
Gimana? Yesus saja dilahirkan. Masa kau menyembah? Apa salahnya dilahirkan? Sudah dibilang firman itu menjadi manusia. Kalian saudara ya percaya dengan keajaiban-keajaiban. Itu saja saudara. Kurang paham semua itu. Karena kelahirannya aneh. Itulah karena biasanya. Bukan berdasarkan kelahirannya. Kelahirannya nggak aneh kok. Dia seperti manusia biasa dilahirkan. 9 bulan dikandung. Nggak aneh kelahirannya kok. Ya tapi kan kalian tidak tahu bahwa siapa yang keluar dari firman itu. Maksudnya gimana? Siapa yang keluar dari firman itu maksudnya gimana? Kalian kan menyembah itu kan anak Maria. Siapa jadi, yang keluar dari firman itu? Kita sudah paham saudara bahwa kalian menganggap bahwa yang keluar dari Maria itu firman dari Tuhan. Tapi kalian sebenarnya bukan begitu kalian. Dialah Enggak, itu. kamu salah. Udah paham itu. Salah bro. Nah, dengar. Perhatikan. Dari fisik saudara, biarpun diputar-putar. Enggak, perhatikan. Dari Bapak, kalian juga mengklaim bahwa dari Yesus juga Bapak itu. Bahwa dialah karena Bapak dan Roh Kudus adalah satu. Sama saja itu tetap kalian mau putar-putar sampai dunia kiamat kalian tidak akan bisa. Tidak akan sampai ke sana. Udah gini aja perhatikan ya. Kamu bilang tadi firman menjadi manusia itu begitu keluar dari rahim Maria langsung jadi firman yang menjadi manusia. Bukan seperti itu bro. Perhatikan ya. Dikatakan firman menjadi manusia itu bukan simsalabim bro. Jadi astagfirullah. Begini saudara ya. Perhatikan. Begini saudara, ketika Yesus sejak kecil saudara, apakah Yesus itu sadar bahwa dia Tuhan? Sudah dibilang dia mengosongkan diri dari segala kealahannya. Paham gak sih? Ketika berumur 5 tahun, apakah Yesus sadar bahwa dia Tuhan? Tidak saudara. Kan sudah kubilang ketika Yesus dia berumur 10 tahun, apakah dia sadar? Tidak saudara. Sih? Makanya dengan di atas ya 18 di atas 18 tahun baru dia sadar bahwa dia Tuhan. Penjelasannya merasa aneh bang bahwa dia itu disebut Tuhan bang. Dengarkan dulu begini. Disebut firman yang menjadi manusia. Jadi memang dia dilahirkan Maria, tetapi lewat asuhan oleh kedua orang tuanya dan menurut didikan hukum Taurat dan tradisi orang Yahudi, disitulah Tuhan Yesus diajarkan moral kesucian Allah yang telah gagal dicapai oleh Adam. Kalau Yesus mengajarkan itu bang ya, seharusnya Yesus tahu bahwa dia berumur 5 tahun itu dia merasa Tuhan bang. Ini Yesus saja tidak tahu bahwa dia Tuhan. Bagaimana kamu? Kedatangannya kan ke dunia walaupun bukan kedatangannya itu memperkenalkan dirinya sebagai manusia supaya orang mengenali Yesus, setidaknya dia harus sadar bahwa saya ini cuma berpura-pura jadi Tuhan. Jadi begitu maksudmu? Dengar. Kedatangannya ke dalam dunia adalah menyelesaikan dua tugas. Pertama, menjadi teladan karena Adam sudah gagal. Kedua adalah penebusan, menjadi seorang hamba, bukan untuk menyatakan diri jadi Tuhan. Kamu paham? Pokoknya kita goreng ini dia, kita goreng saja ini. Menyala abangku. Menyala. Terus perhatikan. Makanya Tuhan Yesus disebut Adam kedua dalam kitab Korintus. Karena Adam gagal. Adam kedua di dalam kitab Korintus. Ada. Sembarang kau sebut aja saudara. Di Islam itu bang tidak ada yang berani mengatakan begitu bang. Seburuk-buruknya Islam bang ya. Kalau setiap mengatakan dalil maupun ayat bang itu sebenar-benarnya bang. Masa kau sebut apa? Adam kedua. Kayak yang pemahamanmu itu. Jangan saudara, jangan. Tidak boleh. Kan ada dalilnya. Di kitab Korintus dikatakan seperti ini. Adam pertama adalah daging. Adam kedua adalah roh yang menghidupkan. Kan ada ayatnya. Iya, Pak. Kenapa? Jadi Adam kan gagal. Perhatikan, Adam kan gagal.
Sebentar dulu, aku lagi isi bensin ini. Isi bensin makanya. Mau Iya, isi lagi bensin bawa atau mobil. mau buang air, Bang? Enggak bawa mobil, bentar ya. Mau buang air itu kayaknya. Makanya Bang, kalau diskusi Bang harus pakai pempes Bang. Supaya nggak kesana kemari Bang. Enggak, lagi isi bensin, paham nggak dia? Oke, lanjut Bang, lanjut. Bilang aja lu. Semua makan, nanti baru lanjut lagi. Oke, lanjut. Kita serahkan Ya, Bang Zuma yang karena jago. tidak ada orang yang bisa mengatakan anak Maria ini terkutuk karena bimbingan roh Tuhan. Tidak ada. Kenapa? Karena Tuhan aja memuliakan Yesus. Inilah anakku yang kepadanya aku berkenan. Dia adalah orang yang dimuliakan sebelum dunia ada. Jadi yang sanggup mengatakan Yesus terkutuk hanya orang yang kerasukan setan. Paham sampai situ? Begitu cara menjelaskan. Jadi kalau Anda mau sampai kepada penjelasannya maksimal, tapi tidak menggunakan akal, Anda akan ditertawakan. Kemudian, dan mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah ini fungsinya ilmu di sini. Ketika di sana ada kata Tuhan, itu kurios. Artinya apa? Tidak ada orang yang sanggup dari Bani Israel mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, junjungan, selain orang yang dibimbing oleh Elohim. Kenapa? Orang-orang yang tidak dibimbing oleh Elohim menuduh justru Yesus itu anak zina. Bani Israel yang sanggup menyebut Yesus sebagai junjungan Mesias kurios, hanya dia yang menerima ilham dari Elohim. Paham sampai situ ya? Nah, belajar lagi. Jadi saudara kembali kepada tema. Saya sudah membuktikan kepada saudara bahwa yang Kristus kutuk, yang terkutuk di atas salib ini jelas iblis. Karena kata 1 Korintus 12 nomor 3, Yesus tidak bisa disebut sebagai kutuk. Tidak bisa. Dibantah oleh Paulus sendiri. Ini yang disebut Al-Quran. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Allah adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. 1 Korintus 12 nomor 3 mengatakan sederhananya, tidak akan bisa orang menyebut Yesus itu terkutuk. Tidak bisa. Berarti yang disebut terkutuk ini siapa? Bukan Yesus, tapi siapa? Iblis. Tidak mungkin Yesus anak Maria terkutuk. Mungkin Yesus anak Maria terkutuk. Tidak mungkin, mustahil. Cuma paham nggak tadi yang saya bilang itu? Karena itu kalimat itu nggak muncul secara tiba-tiba di situ. Iya, itu ada sekarang sebelumnya. tentang karunia roh. Keduanya, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui tentang kebenaran, supaya saudara tahu tentang kebenaran bahwa tidak ada orang yang bisa berkata oleh karena roh Tuhan terkutuklah Yesus. Tak ada. Hanya roh setan yang mampu mempengaruhi manusia berkata terkutuklah Yesus. Hanya roh setan. Kalau roh Tuhan tidak mungkin. Apa alasannya Anda mengatakan Yesus terkutuk? Kalau roh Tuhan yang membimbing Anda, apa kira-kira kesalahan Yesus itu apa? Tak ada. Makanya Paulus mengatakan tak ada oleh karena roh Tuhan manusia sanggup berkata Yesus terkutuk. Nggak ada. Kenapa? Karena Yesus itu manusia mulia. Oleh karena itulah kemudian yang terkutuk di atas salib menebus dosa Kristen itu adalah sidilisis iblis. Masih mau mutar lidah lagi? Data sudah sangat jelas. Enggak, Pak Juma itu, saya menghormati Pak Juma itu, ya, di dalam apa, ya konteks, ya pengajaran Al-Quran, karena kok Al-Quran pula? Kalau Al-Quran itu yang dikutuk itu iblis. Sekarang kalau di Bible yang dikutuk itu iblis atau Tuhan, saudara? Di dalam konteks. Yang dikutuk di dalam Bible itu iblis atau Tuhan? Jawab. Ayo.
Yang dikutuk di dalam kitab Anda itu Tuhan atau iblis? Kenapa mute saya? Yang disebut di dalam kitab Anda dikutuk itu Tuhan atau iblis? Udah, biar aku yang jawab. Boleh aku jawab? Ya, silakan. Ini dipindahkan ya? Ya, silakan. Sudah jelas tadi saya bilang, yang dikutuk itu adalah konteksnya penebusan. Kemanusiaan Tuhan Yesus itu terkutuk sesaat saja. Tapi kan dia bangkit, itu yang penting. Artinya, ya sudah tidak terkutuk lagi. Udah. Selanjutnya, yang di kitab Korintus itu, setelah Tuhan Yesus bangkit, Roh Kudus diutus penghibur. Nah, ketika seseorang memiliki Roh Kudus di dalam dirinya, tidak lagi akan bisa mengatakan Tuhan Yesus terkutuk. Begitu loh. Di situ letak perbedaannya. Udah itu aja, sesimpel itu. Apa lu pikir lu bisa lolos? Jangan dulu kau bertanya. Jangan. Al-Quran saya mengatakan pencipta langit dan bumi itu maha mulia. Kitabnya Yahudi pun mengatakan pencipta langit dan bumi itu maha mulia. Al-Quran saya mengatakan yang terkutuk itu... Kau sudah terlalu banyak ngomong semua. Kitabnya Yahudi mengatakan yang terkutuk itu juga iblis. Di Kristen lah baru disebut Tuhan itu terkutuk. Pertanyaan saya, di dalam kitab yang Anda pegang,